semua. Ayo tersenyum dan semangat, karena kita akan sekolah minggu. Hari ini ada Kak Abri, ada Kak Doni. Hai Kak Doni. Dan nantinya ada Kak Delima yang akan menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online DKI Kuita. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tapi itu tidak boleh mematahkan semangat kita ya adik-adik dalam memuji Tuhan. Oke? Sekarang kalian yang di rumah berdiri dan ikutin gerakan kakak di depan. Kita akan senam sedikit dengan pujian di kepak-kepakan tanganku. Ayo Kak Doni, semangat ya! Contoh sederhananya, coba kedipkan mata kita. Ting, ting. Sekali lagi. Ting, ting. Nah, masih banyak lagi adik-adik bukti kasih Tuhan yang sungguh nyata dan indah dalam hidup kita. Sebagai orang yang dikasihi Tuhan, sudah semestinya kita selalu bersyukur dan memuji Tuhan. Seperti pujian berikut ini. Kasih Yesus manis dan indah dimedley dengan mari kita bergembira. Yuk dengan berdiri kita nyanyikan pujian ini bersama. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih
hilang susah, duka lara, ganti sukacita. Ku memuji Tuhan. Puji haleluya. Puji haleluya. Ku memuji Tuhan. Puji haleluya. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Silahkan duduk adik-adik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu sungguh besar dalam hidup kami, terlalu besar hingga kami bahkan tidak dapat membalasnya. Oleh karena itu, kami rindu terus bersekutu dengan-Mu, mendengarkan firman-Mu dan perbuatan-Mu yang ajaib, menyanyikan pujian untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memimpin dan menyertai ibadah kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan kita, dan tentunya mendidik kita dalam kebenaran. Yuk siapkan hati kita untuk diajar dan dididik oleh firman Tuhan. Dengarkan dengan baik ya adik-adik, dan simpan di dalam hati untuk dilakukan setiap hari. Mari sambut firman-Nya dengan pujian, ku ingin dengar cerita. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih, anugerah dan penyertaan Tuhan sepanjang nafas kehidupan kami hingga saat ini, dan sepanjang ibadah kami hingga saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kuasailah hati dan pikiran kami, berikan kami ketaatan dan ketentraman dalam mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah apa yang kami dengar agar dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami ya Tuhan, dengar dan sempurnakanlah di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayat 6 dengan tema pengharapan di tengah bencana. Shalom dan selamat hari Minggu adik-adik, semua yang ada di rumah dan kakak kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Bagaimana kabar kalian semuanya? Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita, walaupun masih harus melakukan sekolah minggu online di rumah kita masing-masing.
Adik-adik, apakah kalian pernah kehilangan barang kesayangan kalian? Atau barang-barang yang pernah kalian punya? Bagaimana perasaan kalian? Lalu, bagaimana perasaan kalian melihat bencana COVID-19 di seluruh dunia yang masih kita alami sampai dengan saat ini? Apakah di antara keluarga kita ada yang mengalaminya? Bagaimana perasaan kita ketika mengalami peristiwa itu? Apa saja akibat yang bisa ditimbulkan? Tahukah adik-adik, siapa yang membuat dan memampukan kita untuk menghadapi sebuah peristiwa ataupun sebuah masalah? Hari ini kita akan kembali diingatkan bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita ketika kita harus mengalami suatu kejadian yang begitu menakutkan, atau bahkan terkadang kita sampai kehilangan pengharapan. Melalui cerita Nabi Elia dan nubuatannya kepada Raja Ahab, mari kita lihat bagaimana Tuhan menyertai kita. Mari kita dengarkan ceritanya melalui tayangan video berikut ini. Ahab, anak Omri, menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38, memerintah 20 tahun lamanya di Samaria. Maka ia mengambil pula Izabel menjadi istrinya, anak Etbaal, raja orang Sidon. Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Lalu berkatalah Elia, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Nama Elia memiliki arti Tuanku adalah Tuhanku. Di dalam Alkitab, Elia adalah seorang nabi di kerajaan Israel Utara pada zaman pemerintahan Raja Ahab, Raja Ahazia, dan Raja Yoram pada sekitar abad ke-9 sebelum Masehi. Pada zaman itu, ada 3 hal yang biasanya disampaikan oleh Tuhan melalui para nabinya. Yang pertama,
menafsirkan keadaan yang akan terjadi. Yang kedua, menyampaikan kesulitan yang akan diterima sebagai hukuman atas ketidaktaatan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, menyampaikan berkat. Dari firman yang sudah kita dengarkan tadi, kita dapat melihat bagaimana Nabi Elia menyampaikan nubuat tentang hukuman kepada Raja Ahab atas ketidaktaatannya kepada Tuhan. Kata Nabi Elia seperti ini, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau aku katakan." Wah, bagaimana adik-adik kalau di suatu kota tidak ada embun atau hujan yang turun? Pastinya kita akan mengalami kekeringan kan adik-adik. Tidak akan ada tumbuhan yang hidup, bahkan menghasilkan buah yang baik untuk dimakan. Kalau sudah begitu, pasti kita akan mengalami hal-hal yang tidak baik, mulai dari kelaparan yang bisa menyebabkan orang-orang bahkan hewan-hewan mati. Itulah hal yang dialami oleh negeri di mana Raja Ahab memimpin pada saat itu. Kelaparan, kehausan mulai melanda negeri itu. Dan tidak seorang pun yang terluput, termasuk Nabi Elia. Namun, karena ketaatan Nabi Elia, Allah memelihara dan menyuruhnya bersembunyi ke tepi sungai Kerit. Di sana Nabi Elia minum dari air sungai Kerit, serta makan roti dan daging yang dibawa oleh burung gagak ke tepi sungai itu. Kita semua anak-anak Tuhan yang diciptakan Allah segambar dan seturut dengan rupanya, pasti pernah mengalami kesusahan ataupun bencana yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Seperti bencana COVID-19 saat ini yang sedang melanda di seluruh dunia. Banyak orang-orang meninggal dunia, banyak orang-orang yang jatuh sakit, tapi ada juga yang Tuhan pulihkan dari sakitnya. Pernahkah kita berpikir bahwa orang tua kita, saudara kita, atau teman kita, atau orang yang kita kenal dengan baik akan meninggalkan kita karena COVID-19? Atau pernahkah kita berpikir bahwa kita akan melakukan ibadah sekolah minggu kita secara online? Pasti jawabannya tidak. Adik-adik, pemeliharaan Tuhan kepada kita anak-anaknya yang taat, percaya dan berpengharapan hanya kepada Tuhan sajalah yang memampukan kita menghadapi hal-hal yang sulit dalam kehidupan ini. Ketika hati kita sedih, ketika kita mengalami duka cita, kesusahan, kecewa, marah, ataupun kesulitan lainnya, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Begitu juga ketika kita sudah mengalami pemulihan, Tuhan sudah sembuhkan sakit kita, hilangkan rasa kecewaan kita, limpahkan berkat yang membuat kita merasa bergembira. Mari adik-adik kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu, mengucap syukur, berterima kasih untuk berkat Tuhan dan pemulihan Tuhan. Karena semua itu adalah berasal daripada Tuhan. Jangan lupa adik-adik, mari senantiasa dalam segala keadaan kita tetap berpengharapan dan percaya kepada Tuhan saja. Karena hanya Tuhanlah yang memampukan kita untuk melewati setiap keadaan apapun. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup firman Tuhan kita hari ini. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, dan tolonglah kami, biarlah firman-Mu ini
dapat kami mengerti, kami pahami, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang taat akan Engkau dan berpengharapan kepada Engkau saja dalam segala sesuatu hal. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak menerima segala berkat-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu, dengar dan sempurnakanlah. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk berharap hanya kepada pertolongan Tuhan saja. Percayalah kepada Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kita. Mari adik-adik, kita merespon firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan lagu Apapun Juga Menimpa. Kita nyanyikan 2 kali adik-adik. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Ulangan 31 ayat yang ke-6. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama, lalu kita baca. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kita tutup Alkitab kita ya adik-adik, dan kita hafalkan bersama-sama. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Waktunya membuat aktivitas. Yeay! Kita akan membuat aktivitas seperti contoh kakak berikut ini. Alat dan bahannya: 2 lembar kertas karton beda warna, 4 lembar kertas origami. 3 lembarnya warnanya sama ya, dan 1 warnanya berbeda. Lalu lem, double tip, gunting, dan spidol. Cara membuatnya: 3 lembar kertas origami yang warnanya sama, kita akan bentuk kepala, badan, dan sayap burung. Pertama, bentuk ukuran hati kecil seperti ini polanya, lalu kemudian digunting sehingga membentuk seperti ini. Nah, ini akan kita jadikan sebagai kepala burung ya. Lalu bentuk lagi hati yang ukurannya lebih besar dari yang tadi, seperti ini polanya. Kemudian kalian gunting ya, mengikuti pola sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Nah, kemudian
Bentuk pola sayap masih menggunakan kertas origami yang sama ya warnanya. Seperti ini. Cukup buat satu sayap saja. Kemudian digunting sesuai dengan polanya. Bentuknya menjadi seperti ini. Kemudian ambil kertas origami yang warnanya berbeda tadi, bentuk kaki burung dan paruh burung. Bentuknya seperti ini. Lalu adik-adik gunting mengikuti pola. Nah, bentuk jadinya seperti ini. Ini untuk kakinya dan ini untuk paruh burungnya. Nah, kemudian kertas karton yang tadi satu, bentuklah 3 buah lingkaran. 2 buah lingkaran yang kecil membentuk mata dan 1 buah lingkaran yang besar untuk adik-adik tulis firman Tuhan dan tema minggu ini. Sesudah ditulis, digunting ya lingkaran-lingkarannya. Setelah adik-adik buat pola-pola tadi sudah jadi, kemudian adik-adik tempel dan rekatkan di kertas karton yang warnanya berbeda, sehingga hasil jadinya menjadi seperti ini deh. Nah, bagus kan adik-adik? Apabila bahan dan alat yang tadi kakak sudah sebutkan tidak ada di rumah kalian, silahkan menggunakan bahan dan alat yang ada ya, sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan, semangat! Sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan, mari adik-adik kita memberikan persembahan dengan rela hati. Sebab jika kita rela untuk memberi, maka pemberian kita akan diterima. Persembahan dimasukkan ke dalam amplop, kemudian dititipkan ke mama atau papa untuk diserahkan ke kantor gereja. Kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu Berilah yang Baik. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik kepada kami ya Tuhan. Oleh karena itu pada hari ini kami mengumpulkan persembahan kepadamu. Ya Bapa, kiranya Engkau berkenan untuk menerima persembahan kami. Ajarlah kami untuk selalu memberikan tubuh kami sebagai persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Hanya kasih-Mu sajalah Tuhan yang memampukan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Doni, permen coklat rasa durian. Harganya murah, manis rasanya. Sebentar lagi ada pengumuman. Silakan didengar ya. Pengumuman yang pertama, aktivitas yang sudah adik-adik buat, minta tolong kepada mama atau papa untuk mengirimkan fotonya ke WhatsApp grup orang tua di masing-masing pos sekolah minggu. Yang kedua, kita akan bertemu lagi pada ibadah sekolah minggu online minggu depan pada Minggu 11 Juli 2021. Tentunya di channel YouTube Sekolah Minggu GKI Kristen ya. Adik-adik, milikilah tekad untuk senantiasa berharap akan pertolongan Tuhan, karena apapun yang terjadi, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada di hati kita dan menyertai setiap langkah kemanapun kita pergi.
Dengan hati yang yakin, yuk kita berdiri dan menyanyikan pujian Yesus dalam hatiku. Ikutin gerakan kakak juga ya. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pertolongan dan pimpinan Tuhan sehingga ibadah online pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Dengan ada atau tidaknya bencana, kiranya kami selalu berdoa dan berpengharapan kepada Tuhan. Karena pertolongan dari Tuhan selalu datang dengan cara dan waktu yang tepat. Ampuni segala dosa kami dan baharuilah setiap hati kami ya Tuhan. Berikan kami kesehatan sehingga kami dapat menjalani hidup dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Beri perunggu dan perisai. Ibadah sekolah minggu telah usai. Tetap menjaga kesehatan dan lakukan 5M. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi kegiatan di luar rumah. Selalu bersyukur kepada Tuhan dan jangan lupa rajin berdoa. Terima kasih sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.
pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pertolongan dan pimpinan Tuhan sehingga ibadah online pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Dengan ada atau tidaknya bencana, kiranya kami selalu berdoa dan berpengharapan kepada Tuhan. Karena pertolongan dari Tuhan selalu datang dengan cara dan waktu yang tepat. Ampuni segala dosa kami dan baharuilah setiap hati kami ya Tuhan. Berikan kami kesehatan sehingga kami dapat menjalani hidup dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Beli perunggu dan perisai. Ibadah sekolah minggu telah usai. Tetap menjaga kesehatan dan lakukan 5M. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi kegiatan di luar rumah. Selalu bersyukur kepada Tuhan dan jangan lupa rajin berdoa. Terima kasih sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.